Hari ini kita ngobrol bersama Angga Yunanda. Halo Angga. Hai Bang. Kemarin abis ngobrolin soal itu yang Betul. makan gado-gado dalam pot, gue ngeliat lewat FYP gue, lo mampir ke sana. Gue langsung datang ke sana setelah kita podcast. Enak tapi makanannya. Enak banget sih. Enak ya. Tapi itu yang paling enak sih apa sih? Oh, nasi liwet. Iya. Nasi liwet. Lo makan yang gado-gado yang dalam pot kan? Lo makan gado-gado dalam pot. Lo katanya beliin buat orang juga. Beli buat karena kita perginya rame-rame sama temen-temen ya promo lainnya gitu kan. Jadi kemarin ya udah sekalian bungkus buat ya driver kita ya, gitu. Kita beliin lah makanan. Beliin makanan. Terus ternyata nggak nyangka kalau pas pulang cuma ada gado-gadonya, nggak ada potnya ternyata. dan cuma segini kan. Karena kan 30.000 harganya tuh. Itu driver bingung. Ini apa maksudnya nih gue cuma buat tester apa nih? Iya. Tapi experience-nya menarik banget sih, seru. Nah, rekomendasi lu kita belum nyobain. Iya, ayam boncel. Ngondek. Ya. Boncel tuh apa sih boncel? Kecil ya kayaknya ya. Enggak, boncel ini yang ini soak. Soak. Kalau aku boncel kecil. Oh iya. Iya, beda-beda berarti ya. Iya deh, gue boncel ya. Biasanya kan gue kalau ada tamu mau datang, ini gue buka buat YouTube member gue di Discord tuh buat nanya. Oke. Nah ternyata banyak bener yang nanya ke lu nih gitu. Yang pertama dari Devi, seru nggak nikah muda? Ih, seru banget Pak. Umur berapa nikah mudanya? Sebenarnya nggak muda-muda banget ya. 25. Tapi aku 25, Shanina 26. Tapi buat anak zaman sekarang itu tergolong muda, cepet kan? Tergolong cepet. Ya. Karena di kanan kiri gue tuh pada nunda-nunda. Apa namanya ya adalah. Yeah. Ya udah karyawan gue ya. Dan orang-orang yang duduk di sini. Gak, tapi kan ya mungkin gue gak tahu, mungkin kayak pertimbangannya mungkin lebih matang. Kayak gue aja kan telat. Ya gak tahu gak ya, tapi bukan berapa? Umur 33, 34. Kenapa waktu itu lo memutusin ya udah 25 gitu? Kalau aku tuh dan Shanina gak ada alasan buat nunda-nunda pernikahan. Emang dari awal kita pacaran gitu. Apalagi kita di 2 tahun pertama pacaran tuh justru udah lumayan intens ngebahas hal-hal yang menyangkut masa depan gitu, mulai dari kayak finansial, terus kesiapan mental kita juga gitu. Bahkan aku pokoknya kita persiapan pernikahan itu di tahun ketiga kan berarti kan, karena 1 tahun full tuh aku siapin pernikahan tuh. Jadi di 2 tahun sebelum di persiapan itu kita sempet kayak datang ke psikolog juga gitu. Psikolog pernikahan atau? Iya, untuk kayak couple gitu. Psikolog couple kayak itu karena menurut aku itu juga hal yang penting juga gitu buat teman-teman sekarang, apalagi buat kalian yang kayak kayak penting banget tentang mental health issue gitu-gitu kan, itu penting kan. Itu seru banget. Jadi lo pacaran, setelah pacaran mungkin berapa 3 tahun itu ngomongin nikah. Ya, di 2 tahun pertama menikah, terus menjelang kayak 2 tahun setengah tuh karena udah lumayan intens, jadi kita coba ke psikolog gitu yuk gitu untuk ya udah mungkin ada hal-hal yang kita berdua belum bisa ungkapin satu sama lain, tapi misalnya ada pihak ketiga yang mungkin bisa ngasih input dan lain-lain tuh mungkin bisa kebuka gitu, dan itu ternyata beneran works banget. Jadi setelah kita pergi ke situ, udah kita langsung mutusin ya udah yuk kita langsung siap-siap yuk untuk pernikahan ini gitu. Jadi ya udah langsung. Kan datang berdua ke psikolog, ekspektasinya apa? Sebenarnya untuk bisa lebih kenal satu sama lain dan tahu diri sendiri lebih dalam lagi gitu. Kalau untuk aku. Ada nangis nggak di ketika sesi itu? Banyak ya. Pasti sesinya lumayan panjang juga kan. Wow. Jadi kita jadi udah tahu satu sama lain tentang segala hal gitu. Karena kalau aku dan Shanina emang dari awal kita terbuka sama segala hal gitu. Semua itu pasti kita bicarain lebih dulu gitu. Tapi pasti ada aja yang ternyata hal-hal baru yang kita baru tahu setelah kita ketemu sama ahlinya juga gitu. Oke. Nah kadang kan ada trauma masa lalu yang ngebuat hubungan kita sama orang lain tuh either berdampak dan jadi ngerem, jadi apa, pasti, jadi gak nyaman. Bener. Itu diberesin juga? Trust issue dan lain, iya. Diberesin jadi, juga? Sampai dikasih tahu kayak ini trauma masa lalu tentang ini, tentang itu, gini cara menanggulanginya berdua gitu. Jadi kita udah, ternyata ini hal-hal yang ternyata
sebenarnya kan kadang-kadang yang namanya trauma masa lalu tuh mungkin kita udah lupain gitu, tapi ada pasti kayak rasa-rasa yang masih tersisa yang mungkin ngendep dan susah untuk dilontarin satu sama lain gitu, apalagi sama diri sendiri gitu. Jadi dari situ mulai dibuka satu-satu kayak layer-layernya gitu. Bener tuh, gue ada temen yang setiap kali dia pacaran sama orang, dia malah mensabotase hubungannya. Jadi sebahagia apapun hubungan dia akan mencoba sabotase sendiri. Kayak contohnya dia tiba-tiba gak ngabarin, tiba-tiba dia jadi pemarah, jadi apa. Ternyata ketika ditelusuri waktu kecilnya itu dia pernah ditinggalin orang. Sehingga dia punya persoalan kalau semuanya happy-happy aja pasti akan ada sesuatu nih. Gue gak mau disakitin, jadi gue nyakitin duluan aja. Betul. Oh seru juga ya. Berapa sesi waktu itu? Lumayan panjang sih, hampir ya kayak 6 bulan gitu. 6 bulan. Jadi lumayan kayak ya sekali 2 kali seminggu kayak kalau ada waktu lebih dari itu bisa lebih. Kangen nggak sama psikolog? Bisa aja. Aku tidak menutup kemungkinan untuk bisa sharing lebih dalam gitu. Apalagi kan sekarang udah mulai menikah gitu kan, pasti ada banyak hal-hal juga yang mungkin kita pengen sharing juga ada. Tapi karena kebetulan sekarang lagi lumayan sibuk-sibuknya gitu. Shenina aja sekarang lagi syuting di Jogja. Sekarang lagi syuting dia? Iya. Oh wow. Jadi ya udah kita lagi mengalami fase-fase LDR dikit-dikit lah. Tapi bener ya, normalize going to itu ya psikolog ya. Harus di-normalize ya. Bener. Gue kan ngelihat lu kan di sini. Kita jauhan sebelum kamera rolling tuh waktu kemarin. Tips LDR dari Angga gimana? Tips LDR sebenarnya aku tuh paling susah LDR sih. Shenina juga sama. Jadi kita lumayan kesulitan gitu kalau bisa menghadapi LDR itu, apalagi aktor gitu ya. Kan pasti ada waktu untuk misalnya syuting di luar kota gitu selama sebulan, 2 bulan, bahkan paling lama mungkin sempat kayak 3 bulan gitu. Tapi kalau untuk aku dan Shenina emang itu Kak, kita suka video call itu sih. Oh yang lo bilang itu. Iya, video call bareng. Bahkan sampai tadi pun sebelum sinyal menghilang di sini, kita masih video call. Tapi kebetulan karena Shenina lagi tag, jadi nggak bisa aku telepon ulang lagi. Jadi udah kita biarin aja Shenina fokus dulu. Karakter apa yang pengen banget diperanin minimal 1 kali seumur hidup? Mungkin tipe karakter kayak apa kali ya? Tipe karakter kayak apa? Aku tuh selalu pengen punya karakter biografi gitu sih. Kayak tokoh. Maksudnya tokoh terkenal? Terkenal gitu. Okay. Cuma kalau sekarang masih ya belum tahu kira-kira ada yang cocok atau enggak. Dan karena emang belum ada dari produser siapapun yang belum pernah menawarkan opportunity itu. Cuma menurut aku itu salah satu hal yang challenging banget sih untuk bisa nge-capture, meranin karakter yang emang ada di dunia nyata gitu. Kayak Reza waktu jadi B.J. Habibie. Betul. Ya. Itu wah kacau sih, keren banget sih. Keren banget. Lu kebayang gak siapa? Ada gak? Yang lo pengen deh. Kan siapa tahu di produser nonton. Apakah tokoh politik, tokoh sejarah? Belum ada sih sejauh Belum ini. Ada ya. Tapi lo suka challenge itu? Suka challenge-nya. Karena orang aslinya ada. Betul. Jadi kan lo tertantang nih untuk miripin sama ininya. Betul. Tapi emang itu tricky banget sih. Jadi either kayak works atau enggak kan. Cuma aku selalu suka sama tantangan-tantangan yang sangat berat. Di film apa yang menurut lo paling menantang? Kalau sampai detik ini justru film Dopamin kemarin salah satu yang berat sih. Oke. Gitu karena yang terakhir itu ya. Yang terakhir ini yang baru sama Shenina itu sulit karena karakternya sangat human banget. Terus kayak bener-bener harus nampilin sisi paling rapuh dari karakternya. Dan menurut aku tuh hal yang challenging banget dan susah banget sih untuk bisa kayak dibikin gitu karakternya. Oke. Nah itu ada yang nanya, kayak Krempiness, bagaimana caramu menghadapi sutradara yang gak banget pada saat proses syuting? Emang ada ya kayak gitu ya? Untungnya aku belum pernah lagi nemuin sutradara yang ngaco. Kayak semua sutradara kalau udah sampai dipercaya PH kayaknya gak mungkin gak banget gak sih? Gak ada kayak misalnya kita aktor terus sutradara dateng terus kita nanya, ini adegannya gimana? Bodoh gitu. Gak mungkin, gak ada. Gak ada. Ini adegannya gimana Pak? Bodoh, lo pikir. Bodoh. Enggak ya, gak ada sih. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan buat lu? Pastinya kalau dibilang berkesan itu salah satunya 2 Garis Biru. Sama Gina. Bareng sama Kak Gina Esnur. Terus itu salah satu titik awal aku juga untuk bisa dapat opportunity yang lebih besar setelah itu kan gitu. Dan aku
suka banget sih sama Kak Gina, mulai dari sisi personalnya dia, terus cara Iya dia sih. ngedirect itu menurut aku kayak bisa jadi temen, bisa jadi director juga, bisa jadi ibu, bisa jadi semuanya gitu. Jadi aku selalu nyaman sih sama Kak Gina. Emang apa sih yang lo inget soal Gina? Karena gue kenal Gina dari SMA. Oh iya. Iya, dari SMA. Gue dulu guru BP di Nggak, dari SMA. Apa yang paling lo inget di core memory lo tuh? Directing Gina yang seperti apa tuh? Nah, Kak Gina tuh kan emang tipe yang mungkin karena itu direct pertama beliau ya. Kalau aku sama Kak Gina kan sebenarnya udah bisa dibilang lumayan 3 kali ya aku sama Kak Gina kan. Tapi yang pas pertama kali ketemu tuh emang kita masih ya berusaha adaptasi juga satu sama lain. Apalagi kalau untuk aku kan role aku bisa dibilang cukup berat gitu karakternya. Terus Kak Gina juga pertama kali direct gitu. Jadi pokoknya Kak Gina tuh selalu punya cara untuk kita bisa relax gitu. Oke. Aku tuh tipe orang yang ternyata baru tahu juga dari Kak Gina kalau aku tuh suka tidak relax gitu loh di layar dan itu iya? Iya, dan itu dia lumayan perhatiin banget karena Kak Gina kan detail banget ya. Jadi mungkin dia bisa ngelihat kayak ada di satu-satu momen yang kayaknya Angga lagi nggak relax deh gitu. Karena kalau lagi nggak relax, lo biasanya potensi terbesar lo itu jadinya ketutup. Oke. Dia bilang gitu. Jadi dia bisa mencairkan suasana itu gitu. Jadi kayak ngajakin kayak either main games atau ngelakuin sesuatu hal yang buat gue jadi lebih chill, lebih santai gitu. After itu kita baru bisa take lagi gitu. Keren banget sih. Iya. Udah di set, si Gina ngeliat lo gak relax. Oke, kita petak umpet dulu deh. Kejar-kejaran. Main game. Main game. Di mana sutradaranya nggak tahu. Lo kalau butuh relax, gue ada satu hal yang bisa bikin mata lo gini nih. Apa tuh? Daun kelor. Oh, daun kelor. Daun kelor relax banget, enak Gue banget. suka si daun kelor. Iya, karena apa? Di sayur atau? Di sayur. Nah, dibikin teh bro. Dibikin teh. Dibikin teh. Di Kemang ini ada satu restoran isinya daun kelor semua. Daun kelor semua. Ada gelato, ada segala macam. Tuh gue beli tehnya. Terus gue minum kayak mata gue gini. Gitu. Relax ya. Relax Bisa sih banget. itu kayaknya bakal gue coba. Coba deh daun kelor. Oke, terus ada yang nanya Andres Fernanda. Setelah menikah, apakah ada cerita anehnya nggak? Lebih aneh dari ceritanya Bang Radit nggak? Oh, gue lagi jalan show nih cerita anehku. Ada nggak cerita aneh setelah menikah? Cerita aneh setelah menikah. Kalau aneh sih nggak ada. Cuma cerita absurd mungkin ya. Sebenarnya nggak absurd banget sih. Jadi mungkin itu lebih ke ujian ya. Oke. Lebih ke ujian. Karena pas kita menikah, pas kita hari H pernikahan itu kan bisa dibilang kita udah preparein semua hal lah gitu. Oke. Karena lumayan panjang tuh setahun kita nge-preparein semuanya. Tapi ternyata di hari H kita tuh kan punya konsep acaranya mulai dari sore. Oke, resepsi Acara nih ya? resepsi. Acaranya mulai dari sore itu kita udah ngeset kayak kita bakal turun dari tangga gitu, kayak ada tangga. tangga nih. Temen-temen stay ada di danau gitu, di samping danau. Gokil. Bisa Ngambang kayak atau ngeliatin. nggak ngambang ya? Enggak, maksudnya ada danau, mereka di samping-samping danau. Oke, ya makasih udah Jadi jelasin. ngeliat kita turun dari bawah gitu. Nah, Tapi ternyata nggak bisa kejadian karena hujan. Oke. Hujan. Aduh. Dan hujannya itu dari pagi, dari akad gitu. Tapi kita kayak oke, kita harus tenang, kita harus chill. Karena kan gue sebagai laki-laki ya harus bisa ya memberikan rasa aman itu ke Shenina juga gitu ya. Karena ya apapun yang terjadi di hari pernikahan ini ya kita harus tetap bisa having fun. Harus tetap bisa jadi orang yang ya selalu happy gitu terhadap acara kita hari ini gitu. Jadi ya udah ternyata sampai menjelang sore hujan, jadi otomatis semua plan itu kita take over ke tempat yang lain gitu ya, karena kebetulan emang kita udah punya ya udah kita ada plan B, udah ada plan B yang kita akhirnya masukin semuanya ke dalam gitu acaranya gitu. Jadi ya udah meskipun mungkin gak sesuai sama rencana kita, sesuai sama planning kita, tapi emang ya kita harus tetap bisa ngejalanin itu secara smooth gitu. Iya. Nah kalau ini tuh kayaknya cerita aneh buat orang lain nih, karena banyak yang kaget ngelihat video lu. Video apa nih? Gue juga baru ngeliat nih kemarin nih. Lu lagi lagi ngobrol sama orang apa gimana. Terus ada orang mau keluar lift. Oke. Terus lo bukain liftnya. I see. Itu tuh di repost banyak orang. Dibilang Angga Yunanda gentleman. Wadaw. Gentleman. Alhamdulillah. Tapi itu emang lagi di mall waktu itu. Aku tuh emang
tipe orang yang kalau misalnya lagi di lift, aku pasti selalu berada di deket tombol-tombol lift. Jadi Oh lo suka gitu ya? bukan malah ngerecokin sih. Tapi emang suka di situ aja gitu kalau misalnya lagi nggak ada petugasnya gitu. Jadi takutnya misalnya kalau ada yang mungkin buru-buru atau takut kelewat gitu hal-hal yang penting gitu, ya aku bisa bantu hal tersebut gitu. Untungnya emang di hari itu ya pas aja kejadiannya, terus emang ada yang video. Tapi ya aku sih berterima kasih buat temen yang video, tapi menurut aku itu hanya sebagian kayak kecil gitu dari diri aku yang emang aku lakukan ya sering gitu. Cuma mungkin bagi teman-teman yang melihat videonya mungkin kelihatan kayak wah banget gitu. Padahal itu menurut aku banyak dari kita juga bisa banget untuk melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Karena gue kan ikut forum ini di Thailand, jadi forum untuk ngomongin negara Thailand. Oke. Terus dia nanya, ini apakah di negara-negara Asia budaya ngebukain pintu tuh nggak ada ya? Karena gue orang bule, dia bilang gue dari Eropa, dari Australia apa dari mana? Karena di Australia itu dia bilang kalau lu keluar pintu, itu pintu dibukain, terus silakan gitu. Habis itu keluar tutup. Nah di Thailand, gue rasa di Jakarta juga deh, di Jakarta juga. Itu kalau kita ke mall atau bener kita buka pintu, ya udah habis itu kita nyelonong aja nggak sih? Iya betul. Mungkin itu kali ya, ada hal-hal yang orang anggap biasa aja tapi karena emang nggak biasa aja nggak sih? Betul banget sih. Karena menurut aku juga mungkin karena aku karena budaya juga ya, dan pengaruh mungkin ajaran dari orang tua juga gitu. Karena aku ngelihat banget kalau dari papa, aku selalu amazed sama apapun sikap dari papa aku yang dia lakukan ke aku, ke mama atau ke kakak aku juga gitu. Nah, ada satu hal kecil yang menurut aku mungkin gak terlalu kelihatan, tapi kalau buat aku sebagai orang yang di-treat seperti itu punya rasa yang kayak pasti menggugah banget gitu. Papa aku tuh dari pas waktu kecil gitu, dari kecil banget, kita kan sering banget misalnya ke masjid bareng gitu ya. Nah, papa aku tuh ngelakuin hal kecil yang aku agak belakangan nih turun dari masjid. Terus papa aku pasti udah standby di situ sambil nyariin kayak sepatu aku atau sendal aku gitu. Nah, after dia nyari, aku udah ketemu, terus dia langsung tata berdua kayak kiri kanan, terus aku tinggal ya udah tinggal pakai gitu. Tapi menurut aku that's a small gesture yang menurut aku bisa berdampak sangat besar gitu bagi aku gitu. Ya itu tuh bisa dibilang gentleman juga sih. Betul banget sih. Karena gentleman kan bukan cuma masalah bukain pintu apa segala macam, tapi jadi versi terbaik diri kita sendiri. Bener, menurut aku juga kayak gitu sih. Karena banyak yang mungkin ngerasa oke, kalau gua mau dilihat gentleman, apalagi buat kita yang sekarang udah social media di mana-mana ya, gitu. Jadi ngerasa berarti kalau gentleman mungkin harus kelihatan baik di kamera atau kayak kita harus berbuat baik, padahal nggak selalu itu gitu. Menurut aku ya kalau kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, terus kita bisa ya kayak ngelakuin self care untuk diri kita sendiri, itu bisa banget untuk bisa jadi gentleman itu sendiri gitu. Kayak bokap gue juga. Jadi waktu itu gue pernah di SMP mau ini outing gitu kan, dari sekolah kan biasa. Dia tanya, kamu kapan berangkat? Hari Rabu pak gitu. Hari Rabu. Udah siapin tas ya? Oh udah. Oh oke. Udah nih gue berangkat nih. Hari Rabu gue berangkat. Terus dia kabarin gue, dia bilang have fun di sana. Semua obat-obatan udah ada di kantong depan. Gemes. Iya cukup. Iya gemes sih. Iya. Kalau lihat kumisnya mungkin agak beda ya cuman. Ya terus gue bilang ya, oh ya makasih pak, itu gue ngerasa kayak gimana banget itu. Terus dia bilang semuanya 70.000. Oh iya oke nanti gue. Dia jualan obat. Ternyata dia apoteker. Tapi sebelum kita ngomongin gentleman lagi. Nah setelah dikenal banyak orang, gue justru mau nanya, yang tidak berubah apa kebiasaan lo? Yang tidak berubah adalah aku tuh tipe orang yang selalu ngabarin. Dari dulu banget tuh misalnya kalau dulu kan karena tinggal sama mama papa, jadi aku pasti selalu ngabarin mama papa gitu. Kalau sekarang pacarnya sama Shenina dulu, terus sekarang menikah. Jadi apapun misalnya kegiatan aku pasti selalu ngabarin, mulai dari misalnya kalau kita lagi kayak sekarang nih, aku di Jakarta, Shenina lagi di Jogja gitu. Jadi
mulai dari bangun pagi aja kita udah kayak selamat pagi sayang gitu kayak I love you. Mulai dari situ terus kayak makannya apa, terus kita kegiatan hari ini bakal ngapain, terus sampai di jalan udah nyampe, terus bakal nyampe sampai pulang lagi gitu. Itu pasti selalu udah jadi kayak rutinitas aku gitu untuk bisa ngabarin orang-orang tersayang aku setiap hari gitu. Rutinitas lain yang nggak berubah juga? Rutinitas yang gak berubah itu ya self care paling ya. Self care Mulai dari perawatan kulit dan lain-lain gitu. Tapi aku emang orangnya lumayan simple sih Kak gitu. Yang pasti ya kalau tiap hari karena outdoor banyak kegiatannya ya pasti pakai sunscreen. Terus jangan lupa untuk kayak dibersihin juga kulitnya setiap hari gitu. Jadi pasti pakai sabun cuci muka gitu. Jadi aku orangnya simple ya udah sunscreen sama sabun cuci muka. Gitu. Itulah kenapa sekarang kita bertiga, gua, Selo sama lu bareng sama Garnier Men. Betul, bareng sama Garnier Men. Itu sebelum atau sesudah kejadian lift itu? Nah, itu sudah kejadian lift itu. Setelah kejadian lift itu baru di approach. Jadi ya udah, kamu cocok untuk bisa menjadi part of Garnier Men. Apalagi gentleman. Oh, kan sabun cuci muka paling gentle. Betul sekali. Ada lu gentleman, Selos brutal man. Kalau bapak-bapak man. Tapi ya, gitu ya ceritanya. Iya, betul. Oke, makanya lu bawa itu ya. Ini apa nih? Bawa Nih, coba nih lu kasih lihat ke gua nih. Apa nih tadi lo bawa-bawa nih? Datang-datang nanya kamar mandi lo. Yang terbaru dari Garnier Men. Oh, ini paling baru. Betul. Garnier Men Acno Fight Gentle Gel Cleanser. Sorry gak kebaca. Enggak seplus itu juga ya. Acno Fight Gentle Gel Cleanser. Wow, ini baru dari Garnier. Ini baru dari Garnier. Oke, ini bedanya apa nih Angga nih? Nah, yang aku suka dari produk barunya Garnier Men ini adalah dia tuh bisa ngelawan jerawat Kak secara optimal. Dan kalau biasanya kan sabun muka tuh banyak yang bisa bikin keset gitu kan. Nah, kalau ini tuh enggak, dan itu jadi nyaman di kulit. Nah, aku tuh cocok banget sama ini karena aku tipe yang lumayan cepet jerawatan. Aku karena mungkin ya kalau aku udah tahu ya maksudnya kondisi kulit aku kayak gimana. Nah, aku tuh pori-porinya lumayan gede gitu Kak. Jadi kalau pori-pori gede biasanya terus nggak sering dibersihin gitu ya. Jadi dibersihin tuh pasti selalu jadi jerawatan. Karena dia nyangkut di situ semua segala macam debunya. Betul. Oh jadi ini cocok banget tuh kayak gitu. Betul banget. Kayak itu banyak persoalan orang Indonesia juga sih. Iya kan. Pasti kayak gitu kan. Jadi buat kalian cowok-cowok pasti cocok banget sih. Oke. Bisa comfortable juga ya. Ini comfort zone for men nih berarti nih ya. Betul banget. Nah tapi boleh gak nih tinggalin di sini? Tinggalin di sini Bang. Ini khusus buat abang loh aku bawa. Iya. Gak apa-apa nih bener nih. Beneran. Ntar kalau kurang nanti aku kirimin lagi. Gue batasin ya. Batas gue ya. Sini gak bakal gue ambil. Sini ya. Kalau lo pribadi, ada nggak sih yang kayak tadi kan ada hal-hal lain yang kita lihat ya dari diri lo ya. Maksudnya lo dilihat gentleman apa segala macem. Tapi pernah nggak lo marah sama orang tuh pernah nggak gitu? Kalau misalnya aku lagi ngerasain marah, aku bukan ngeluarinnya tuh jadi kayak bentak-bentak, bukan kayak langsung emosi tinggi gitu. Jadi aku lumayan bisa handle dulu kira-kira situasinya akan seperti apa, situasi aku seperti apa. Jadi ya udah kalau misalnya bisa dibicarakan dengan baik-baik ya itu akan aku lakukan. Tapi gitu. Apa lo tipe yang lo ngambek gitu, diem gitu? Kan suka ada itu silent treatment tuh kayak gitu. Enggak juga ya. Mending diomongin lah ya. Mending diomongin juga sih harus. Ini karena pasangan baru nih udah ini belum. Kalau dulu gue gini soalnya kayak nanti kalau kita jadi orang tua aku nanti yang ini ya. Aku akan ini, aku akan itu. Setelah 2 anak buyar semua itu gak ada. Semua dua-duanya brutal itu. Dua-duanya stres itu. Kalau kita sih sekarang lagi di tahap selalu share TikTok tentang gimana cara ngurus anak gitu. Yang bener. Serius? Iya. Jadi kita kayak misalnya kayak lagi nemu misalnya orang tua yang baru banget nih lahir bayinya. Terus kan biasanya kalau yang mandiin bapaknya. Nah, cara mandiin yang baik tuh kayak gimana gitu. Jadi itu saling sharing gitu. Udah ya gitu itu lumayan belajar tuh. Oke, begini caranya, begitu caranya. Apa yang paling lo kaget soal merawat manusia kecil ini nih? Yang paling kaget pasti ya dia lumayan banyak periode poopnya. Kayak maksudnya poopnya tuh sering banget. Oh pas awal-awal. Iya. Kan kayak tiap berapa jam pasti kita harus ganti si pampers dan Nani cek gitu-gitu. Dan itu kayaknya aku harus berusaha kuat sih nanti. Karena kalau aku lihat di video kan lumayan kayak
Oh berat nih, kayak pekerjaan berat nih. Kayak lebih berat dari syuting nih. Jadi kayak, Tapi kalau anak cowok tuh lebih ini lagi karena pas kita buka dia bisa buang air loh. oh iya lagi. Iya kan, wah. Jadi harus jago ya. Ya gitu. Wah tapi nggak pernah habisnya itu. Bener. Belajar hal baru itu nggak pernah habisnya. Tapi kalau kakak gimana? Maksudnya ada yang, ternyata gue kaget nih setelah ada anak gitu. Kalau Buat ngerawat anak pertama itu kagetnya natural banget. Oke. Karena kan baru kita ngalamin tuh ya soal dia rewel, soal dia buang air besar. Gua tuh sampai harus ngitungin berapa hari sekali dia buang air besarnya, yang kan ada jarak optimalnya kan berapa, takutnya dia sembelit, takut apa, itu tuh iya banget. Iya. Dari Anissa pun juga gitu, kayak kehamilan anak pertama, lahiran anak pertama itu dipikiran tuh sampai matang. Orang gua gladi resik gua lahiran. Serius? Gladi resik gua, JR gua. Udah kayak event Miss Universe gua. Jadi gua ngatur jarak dari rumah ke rumah sakit berapa menit, gua nyetir dulu, pastiin pulang lagi ke rumah. Jadi kalau lahiran tuh terjadi. Pakai ini birthing diary. Kalau misalnya dia mau lahiran tuh apa harapannya, ada makanan apa, ada segala macam. Itu anak pertama bro, lo kan kayak gitu. Begitu anak kedua, Anissa udah pembukaan satu, dandan dulu, ntar aku dandan dulu ya gitu. Aduh udah mules tapi maskara gitu. Gitu. Beda kalau anak kedua. Beda gitu. Ntar anak ketiga kita gak usah ada. Oh enggak dong, jangan dong. Harus tetap ada. Jadi artinya kaget-kagetnya tuh yang gitu. pertama. Cuman fase kagetnya tuh sekarang lebih ke anak gue umur 6 tahun bro. Anak 6 tahun sama 4 tahun. Itu kagetnya lebih kayak, wah ini udah manusia normal nih. Iya. Artinya udah bisa argumen, udah bisa berpikir, udah bisa ngetrik, udah bisa bohongin orang tua. Nah itu tuh kagetnya beda lagi tuh sekarang tuh. Tapi kalau misalnya ngebahas kayak duit gitu. Kalau kakak maksudnya ngasih uang jajan gitu juga nggak mulai? Belum punya belum konsep ya? itu Oh, dia. belum ada. Belum kayak ini duit jajan, budgeting tuh belum ngerti. Masuk, belum ngerti. Kira-kira di usia berapa kalau? Ya 47 kali ya. Itu kayaknya udah ketuaan. Nggak, tapi gue baca buku judulnya The Opposite of Spoiled. Jadi lawan dari dimanja. Oke. Jadi gimana caranya anak-anak yang hidup dengan kenyamanan dalam tanda kutip, ya nyaman aja hidupnya gitu. Itu supaya nggak manja bro. Nah itu soal uang. Ngerti. Nah jadi kalau pertanyaan lo kapan gue mau ngasih tahu soal budgeting segala macam, ya mungkin dalam 2 tahun lagi kali ya. Cuman yang sekarang yang gue udah nyicil adalah mengajarkan mereka, karena ini ada hubungannya sama duit nih. Oke. Supaya mereka nggak boros, supaya nggak mereka terlalu gimana banget soal duit, adalah mengajarkan mereka caranya menunda kepuasan. Menunda kepuasan. Jadi kalau misalnya mereka mau beli mainan, ya udah tapi 2 hari lagi ya. Aku mau ini nih, ya udah tapi 4 hari lagi ya. Supaya nggak apa yang dia mau dapat juga saat itu. Nah katanya kalau kita kayak gitu, ketika suatu hari mereka dapat duit, uang kaget atau apapun itu ya, mereka kerja dapat uang banyak, nggak buru-buru memuaskan diri gitu, ngerti gak sih? Betul. Argumennya sih gitu, gue nggak tahu bener apa nggak nih gitu. Ya makanya, pokoknya kalau mereka minta apa gue tunda lah. Tunda dulu. Ya belajar bersabar. Makanya sekarang udah 5 hari nggak makan. Tunda. Lapar. Ya 3 hari lagi. makan. Oke. Tapi ini udah ada kayak tadi kan pertanyaan gue soal mengandai-ngandai. Nanti kamu yang galak, aku yang baik. Nanti belum ada ya kayak gitu ya. Belum sampai sejauh itu ya. Pastinya kayaknya karena aku tipe orang yang lumayan kalem, terus Shanina yang lumayan kayak banyak bicara gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya untuk urusan anak tuh pokoknya kita harus satu suara aja yang penting. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya nanti misalnya si ibu bilang A terus aku bilang B gitu. Jadi apapun misalnya hal yang misalnya dilakukan sama anak ya aku pasti akan diskusi dulu sama Shanina untuk ya udah kita mau jalan tengahnya apa gitu. Jadi biar nggak beda-beda pemikiran kan. Oh oke. Tapi yang paling sering ituin soal TikTok. TikTok sekarang. Ada TikTok soal suami istri gitu nggak? Gue sering dapet tuh soalnya tuh. Nah itu boleh deh kirimin lagi nanti kak. Gue kirim juga kalau lu nanti ya. Karena dia kemarin ngirimin TikTok kakek sama nenek lagi berjemur. Oh itu. Ya apa ini maksudnya kakek nenek berjemur? Pengeringan gitu enggak? Oh, enggak. Ya kebetulan mereka ikan asin sih. Jadi kayak dia bilang, aku mau suatu hari kita kayak gini. Oh gemas. Duduk di apa segala macam. Tapi aku juga punya impian juga sih kalau misalnya udah tua gitu misalnya aku dan Shanina akan seperti apa tuh kita udah punya
kayak vision gitu. Jadi pokoknya intinya adalah kalau kita nanti misalnya anaknya udah mandiri semua gitu ya, insya Allah kalau kita dapat keturunan nanti kalau dikasih sama Allah gitu ya. Jadi kita punya kayak ya udah rumahnya kecil tapi kayak ada halaman yang lumayan luas untuk kita bisa kayak berkebun atau nanam sesuatu gitu. Tapi kayak rumahnya kecil-kecil aja, kayak mungkin kayak cuma buat ya 1 atau 2 kamar aja gitu untuk kita berdua. Seru banget. Gini kalau lo masih jauh lah umurnya. Cuman kalau misalnya lo punya satu foto postcard nih tentang pensiun ideal lo, masa tua lo, itu kalau digambarin di satu gambar doang, satu foto gitu, kira-kira gambarnya apa? Pokoknya gua dan Shenina lagi berjemur. Posisi dari belakang, dari depan, berjemur ini Dari belakang. Dari belakang. Di fotonya dari belakang, nih. punggungnya. Berjemur Atau nih. nyamping kayak nyamping. Terus bisa kelihatan kayak rumah mungil kita. Tapi kayak aku pengennya tuh kayak dia agak atas bukit dikit. Oke, tapi gambar atas bukit. Kayak cuma 5 menit dari pantai. Oke, jadi kelihatan tuh pantai kecil tuh kelihatan. Anjir. Bisa ngeliat pantai gitu. Karena aku dan Shania kan suka pantai kan. Cuma kalau misalnya pengen rumah di pas samping pantai gitu, takutnya bosen juga nanti lama-lama sama pantai. Jadi ya udah kita kasih jarak dikit deh gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya lagi pengen ke pantai ya kita bisa ya either kayak jalan kaki atau naik suatu dulu gitu. Di bawah pohon kah atau? Di bawah pohon kelapa boleh. Oh itu di tangan kanan lo Garnier Men. Garnier Men tetap sih. Di tangan harus ada sih Garnier Men oh, sih. Iya, bener. Itu betul. Harus sih. Iya. Mau sampai kapanpun kan harus tetap merawat diri kan. Bener. Gak berubah memang. Gak berubah. Gitu. Oke. Jumlah anak yang di situ berlari atau main sama lo, jumlahnya berapa tuh kira-kira tuh? Kita pengennya kalau nggak sepasang 2 pasang lah. Kalau nggak 2 4 gitu. Wow. Ya, cowok cewek gitu. Oke. Kalau Kak Radit gimana? Gua picture perfect gue ya. Entah kenapa fotonya dari belakang kalau gue. Oke. Entah kenapa fotonya dari belakang. Tapi belakang. Jadi kalau gue di gunung bro. Di gunung. Jadi di gunung ke arah luar. Terus kebun tapi luas banget. Oke. Luas banget ke situ. Terus setiap satu petak semuanya Garnier Men. Cuy. Itu sih yang gue berenang di antara botol-botol Garnier. Bener sih. Nggak cuman yang sore-sore. Sore-sore mungkin di tangan kanan daun kelor. Oke, relax. Anak gue serius udah gede. Udah gede sih. Iya, mungkin ya udah remaja udah segala macam. Satu lagi megang ukulele. Oke. Satu lagi Garnier Men. Iya, tadinya itu buat yang cewek sih. Tapi oke, kita ganti buat Garnier Men, kita ganti dia. Gitu. Cuman ya kayaknya itu. Kayaknya impian semua orang tuh masa mudanya tenang kali ya. Iya kan? Pasti picture-nya kayak gitu. Gak ada yang pengen di kota kali ya. Iya. Di apartemen dengan 4 juga kan lama-lama ya. Iya kan? Kalau pribadi pernah ngerasa bosen gak sama pekerjaan lo ini? Kayak kan ini lo dapat script syuting, itu pernah gak sih? Kalau bosen tuh alhamdulillahnya enggak sih gitu. Karena kalau aku tahu batasan diri juga sih Kak. Gitu karena ya kalau film kan paling maksimal cuma bisa 2 kan setahun gitu atau enggak 3 itu. Jadi 2 atau 3 itu udah maksimal buat aku dan itu bisa punya spare waktu untuk kehidupan pribadi itu banyak banget gitu. Kayak bisa bahkan sebelum menikah tuh aku pernah kayak ya udah kalau lagi pengen pulang ke Lombok gitu ya. Ya udah sebulan atau 2 bulan tuh bisa ya udah ngeluangin waktu cuma untuk keluarga, buat bareng-bareng gitu-gitu. Oh kalau sekarang bisa gak kayak gitu? Karena kan lo udah nikah tuh. Sekarang bisa sih harusnya. Cuma kita belum aja karena kan masih sibuk satu sama lain. Terus kita belum ada ngatur waktunya. Karena biasanya kalau kayak gitu kan karena pekerjaan kita lumayan agak gak maksudnya fleksibel gitu loh Kak. Kalau aktor gitu. Jadi harus dikejarnya kan sampai kayak setahun gitu. Jadi paling nanti kita di akhir tahun kita bakal bahas kira-kira planning setahun kita bakal kayak gimana gitu. Oh ada kayak gitu? Karena biasanya kayak gitu aku. Karena kalau film kan biasanya lumayan panjang tuh preparationnya gitu. Jadi untuk next year aja kita kayaknya udah prepare dari sekarang gitu. Jadi schedule-nya jadi gampang gitu untuk diatur-atur. Jadi gak pernah rasa bosan atau capek gitu sama kerjaan sih. Kalau selain aktor lo ada impian ngembangin ke bisnis, sutradara, produser atau apapun itu? Pengen produser
sepertinya menarik deh. Iya. Gitu. Karena kalau untuk directing aku kayaknya masih kayak harus banyak belajar lagi gitu deh. Gitu. Karena itu kan kayak handling people terus kayak Iya. kayak berurusan jadi Pusing tangan sih. pertama tuh lumayan Pusing. susah dan menurut aku menantang gitu. Jadi mungkin untuk waktu ke depan paling ya mencoba untuk kayak producing sendiri gitu kayak menarik deh. Terima kasih Angga Terima kasih udah banyak, mampir ke sini. Kak. Berapa 4 kali kali Iya. ya. Selalu seru deh ngobrol sama lo. Thank you Bulan udah. depan kelima ya. Ada terus kayaknya ya. Terima kasih udah sharing-sharing juga. Thank Tadi you, ngomongin Bang. soal gentleman juga. Berarti memang gentleman itu jadi versi terbaik diri kita sendiri Betul, ya. be our best sih Kak. Iya, bukan cuman soal stereotip kita ya bukain pintu apa segala Yeah. macam ya oke lah. Tapi kan kita bisa definisiin gentleman selama kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Apapun kan. misalnya kerjaan kita, mau kita sekarang lagi sekolah mungkin atau pekerjaan kita atau bahkan mungkin kita jadi suami gitu ya. Kita harus bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri sih. Itu yang penting sih menurut aku. Cocok lah ya, ini kan Be Our Best with Garnier Men kan. Betul. Nanti kita tunggu nih program-programnya kita bareng lah kita nanti. Ayolah, Kan kita Kak. udah sama Selos nih. Bener banget, Iya bareng kan? sama teman-teman di Indonesia lainnya ya. Yo, Oke, thank you sekali lagi. Angga, good luck buat semuanya. Good Thank luck you. buat semua proyeknya. Terima kasih Salam banyak, Kak. buat istri lo juga. Siap, nanti disalamin.